Selamat datang di Intips, Inside Investment Talks and Inspiration. Tempat kita berbicara tentang segala hal gitu ya, seputar karir, kehidupan, dan juga keuangan. Saya Isnan Istiawan, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, yang pertama kita kedatangan dari sosok inspiratif satu ini, yaitu Kang Asep Subandi. Halo. Halo, Kang Asep, sehat? Halo. Nah, seorang caregiver yang biasa mengasuh dan menemani orang yang membutuhkan bantuan meski dengan bayaran seikhlasnya. Dan selanjutnya ada Mas Rofi Fauzi, bener ya? Betul, halo Mas Is, halo Kang Asep. Iya, Mas Rofi Fauzi ini adalah seorang influencer dan juga penulis. Kemudian jadi ceritanya nih Kang Asep gitu ya, baru pulang umroh gitu ya. Kang Asep baru pulang umroh. Kita ingin mendengar juga nih spiritual journey-nya ya. Terkait dengan perjalanan Kang Asep ini sendiri gitu. Apalagi ini momen yang berharga gitu ya, Mas Rofi, di bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin nanti juga selain itu Mas Rofi juga bisa bantu saya juga bercerita tentang pengalamannya ya, mungkin terkait dengan rindu kampung halamannya gitu ya, atau bisa membantu saya menggali apa itu terkait dengan perjalanan dari Kang Asep itu sendiri. Oke, baik. Ya. Sebelum itu mungkin Kang Asep, manggil Kang Asep atau Kang Asep? Karena Oke. dari Sunda. Sunda ya? Oke, Kang Asep boleh kenalan dulu ya, mungkin berceritakan profilnya gitu ya. Mungkin sedikit-sedikit gambaran kayak waktu seleksi umroh kali ya. Ya, silakan coba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Subandi. Ya boleh dibilang atau disapa sekarang Kang Asep. Asep. Profesi mungkin kalau untuk dulu sih kayak ini nih, pendamping pasien, tapi sekarang jadi caregiver. Caregiver. Oke. Itu di mana, Kang? Awalnya di Lebak. Di Lebak, Banten ya? Iya, Oke. khususnya Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Oke. Itu wah ini menarik juga nih. Itu dapat bayaran nggak sih? Sensitif sih kalau kita ngomongin hal itu ya, karena tuntutan dari kedua orang tua tuh kayak ya udahlah, kayak kita kan niatnya bantu. Ya kayak Bang. Adapun mungkin kayak misalkan ada yang ngasih, itu jadi poin plus aja sih. Oke. Jadi niatnya bantu, kalau ada apa namanya bayaran gitu ya, tapi nggak dipatok nih. Nggak ada. Nggak dipatok. Masya Allah. Oke, Kang Rofi. Oke, perkenalkan Kang. Iya. Saya Rofi. Sebetulnya kita udah pernah bertemu ya Kang Asep. Iya. Waktu itu di Puskesmas. Tapi waktu itu karena keterbatasan waktu, jadi aku dan Kang Asep belum terlalu banyak bercerita jauh. Mungkin sekarang saatnya kita bisa menggali informasi. Ditambahkan sekarang ada cerita baru pasti Kang Asep. Masya Allah. Abis umroh, Iya. Masya Allah ya. Jadi Masya itu kan Allah. kemarin sesuatu yang tidak kita dengar dan sekarang kita akan dengar. Kebetulan untuk profesi saya sebagai konten kreator, saya juga pernah meng-up tentang beliau, bagaimana orang-orang di dunia, di Indonesia kayaknya harus tahu bahwasannya ada sosok caregiver yang jasanya tuh luar biasa. Dan ya. di poin postingan yang pernah aku up itu Kang Asep hadir sebagai obat penawar ketakutan. Ya mungkin nanti kita bahas takut kenapa sih. Emang anak rantau tuh takut kenapa sih? Nanti mungkin bakal kita cerita Karena lebih tadi jauh. di Lebak juga ya. Betul. Ya. Jadi ini dua-duanya udah pernah ketemu ya. Sudah pernah ketemu. Berarti saya doang baru ketemu kali ini. Betul sekali. Berarti kita namakan ini persimpangan kebaikan. Oke. Amin. Oke, Kang Asep, nanti saya ingin menggali lebih jauh lagi sih. Sebenarnya semuanya ini kegiatannya gitu ya, profil Kang Asep dan juga mungkin apa ya namanya tadi cerita-cerita perjalanan hidupnya ini mungkin karena di bulan kebaikan ini bisa memberikan banyak hal-hal positif atau buat masyarakat luas gitu ya, khususnya di pendengar podcast kita ini, kayak gitu. Jadi setahu saya gitu ya, ngerjain ngurus orang ini kan tuh nggak mudah ya, gitu ya. Betul, Itu betul. apa ya namanya penuh kesabaran gitu. Betul. Kadang kalau orang tua aja banyak anak itu belum tentu bisa ngurus orang tuanya. Betul. Ya, orang tua banyak anak itu bisa ngurus anaknya. Betul. Ini menarik nih, Kang Asep boleh ceritakan dulu awalnya gimana tuh Kang? Awalnya kalau dibilang awal sih merangkap dari posyandu dulu awalnya. Oke, posyandu. Nah, karena kebetulan ada salah satu tetangga rumah
dia sempat kerja juga tuh di salah satu rumah sakit di Lebak, Oke. di Haji Darmo. Nah, beliau tuh ngajak ke saya tuh kayak, Kang lu mau ikut nggak ke rumah sakit? Di situ tuh kan ya tetap parno, ada rasa ketakutan. Oh, Iya, iya. ngapain sih ke rumah sakit? Kata dia udah ikut aja gitu. Nah, singkat cerita ya di situ tuh kayak diajak keliling di area rumah sakit, jadi diajarin cara daftar, masuk IGD-nya seperti apa. Oke. Terus kayak cuma diajarinnya itu daftarin tinggal, dan tidak sampai menemani kayak sekarang sampai 2014, Dimulai dari tahun 2011 2011. Jadi 3 tahun itu mulai dari rumah sakit di Lebak situ di ya? Lebak. Di Rangkas Bitung. Belum mengenal Jakarta juga belum. Belum mengenal Jakarta. Belum. Oke. Dan awalnya diajak ke rumah sakit malah ya. Oh Iya. jadi job desk-nya itu dari awal merintis tuh berbeda, nggak Berbeda. langsung menemani gitu. Jadi Nggak. ngurus administrasi dulu. Jadi kayak masih ngambang pemikiran gitu. Oh. Antaranya kayak ini nanti gimana nih? Oh iya betul. Terus Iya. ya lu nemenin nggak mau karena maksudnya kayak takut ngapain sih gitu. Iya. Jadi mungkin kan kalau kita juga diajak ke rumah sakit kan takut juga ya. Betul. Kayak apa namanya, mungkin anak juga takut disuntik segala macam. Ini Kang Asep nih Yang saya cari apa waktu itu tuh Apa? kayak kamar jenazahnya di mana? Nah, maksudnya tuh takut ada apa cerita-cerita horor gitu ya. Iya, Oke. tapi sering mengalami. Waduh, itu mungkin kita bisa ceritakan yang lain kalau yang gitu ya. karena bulan Ramadan ini kebetulan lagi pada dibelenggu. Jadi kita bahas yang lain dulu kali ya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi kan mulai di Lebak tuh. Di Lebak tadi itu pernah udah mulai kayak nyerah deh kayaknya deh. Maksudnya udah 3 tahun kan biasanya kalau orang kerja kan ya kerja kantoran mungkin kayak Betul. saya gitu ya. Mm. Itu fase buat mengevaluasi diri gitu. Apakah kita lanjut di perusahaan ini gitu ya atau banyak Cari hal pertimbangan baru, lain ya ya. gitu. Nah, Kang Asep gimana nih? Ada di 2014 sempat nyerah Oke. karena ya kita udah capek ngurus orang gitu kan. Yang tadi dibilang itu tidak semudah orang yang cuma mengucapkan oh selesai di situ. Karena kan dikomplain, Iya sih. udah pasti ibarat kasarnya dimarahin juga iya, Iya. dicaci dimaki, ditambah ada dorongan dari orang tua yang tadinya ke anak udah mendingan berhenti aja. Orang tua Karena- sempat menyarankan itu. Iya, karena ada hal yang sensitif itu yang tadi 2015 tuh udah mulai kayak ditanya sama bapak, kata bapak udah siap nggak memantapkan hati untuk nolongin orang. Oke. Iya, siap nggak siap sih pak gitu. Karena waktu di 2014 itu udah sempet nemenin tapi ada omongan yang nggak enak. Jadi kayak boleh bilang tetangga rumah diurus gitu. Nah pas pulang ke rumah, karena kan saya nggak tahu juga gitu, nggak tahu dalam arti mereka punya biayanya berapa. Iya, betul. Ya karena sistemnya itu ketika kayak dibeliin makanan ya udah dimakan, beli minum ya udah diminum. Bahkan kalau dikasih uang 50.000 itu masih ada sisa untuk besok. Karena kan hitungannya nggak ngopi, nggak ngerokok, jadi cuma makan doang. Itu pun jarang-jarang. Iya. Dan sering mendengar orang tua tuh kayak ibu sering nangis, Oke. menegur ke anak, nanya, Asep, emang kalau misalkan di rumah sakit kamu minta nak? Loh enggak bu. Kenapa maksudnya? Enggak ibu, kayak nggak ikhlas aja gitu kan. Lu gimana sih? Lu jangan minta nak. Enggak bu, tapi kenapa? Karena kadang tetangga rumah itu habis sekian-sekian katanya Oke. gitu. Ya pasti orang tua mikir dong ke situ, ada anak di situ juga. Ada apa namanya jajan buat Asep juga nggak ke situ gitu. Iya. Nah makanya sekarang tuh kalau ada yang dirawat inap tetangga rumah, kayak udahlah seperlunya aja nih yang diajak ke rumah sakit untuk nemenin. Karena dari saudaranya pun itu ternyata ya ikut dibiayain sama yang sakit itu. Oh. Jadi karena Kang Asep di situ juga jadi ikut apa namanya masuk dalam hitungan. Iya. Betul. Oh jadi mungkin Sedangkan nggak tahu menau gitu loh. jadi mungkin ibunya Kang Asep
takutnya Kang Asep menjadi beban bagi Iya. pasien seperti itu. Itu udah pasti. Tapi hati tuh kekeh untuk kayak nggak bisa Bu, aku harus tetap berjuang karena omongan yang dulu bukan dari orang lain yang dibilang saya hidup nggak berguna. Iya, Jadi gimana caranya nih? jadi pemantiknya di situ ya. Tapi itu nggak dijadiin sebuah beban atau dendam. Jadi gimana caranya nih? Karena bingung dong, kita hidup di dunia tapi kita dibilang nggak berguna. Nah itu tuh sebuah mental sama psikis kita yang kena. Dan itu jadi landasan Kang Asep gitu ya, Iya, untuk bisa sampai sekarang gitu. betul sekali. Itu masih di tahun pertama di Lebak loh. Betul. Tapi kayak gitu ya kan. Karena omongan itu setiap saya mulai lelah dengan dideranya pasien nih, dengan karakter-karakter pasien, kayak aduh gimana nih, gue harus bangkit. Karena omongan itu tuh pasti membangun lagi. Nah, tadi mungkin dengan mungkin keuangan dan segala macam yang mungkin ada dikeluarkan oleh keluarga pasien segala macam. Nah, di satu sisi gitu ya. Iya. Ada nggak sih Kang Asep kayak nggak apa-apa deh ini pakai uang saya dulu kayak gitu, atau hal-hal pengorbanan pribadinya gitu Kang Asep yang sering. Nombok. Sering. Dibayar seikhlasnya tapi bersedia untuk nombok. Itu secara konsep duniawi agak Itu kalau kata yang sekarang nggak masuk logika. gak masuk logika, betul. Gimana Kang Asep, ceritain Kang Asep? Kayak misalkan kayak saya udah dikasih gitu, terus saya kumpulin sedikit-sedikit. Karena orang tua itu nggak pernah dari dulu sampai sekarang nggak pernah menanyakan, nah kau dikasih berapa, Oh, baik. kau ngurus siapa, dan dari mana. Tapi bapak tuh sering nitipin tuh kayak hati-hati nah ngurusin orang. Anggap aja kayak keluarga sendiri. Dan kayak misalkan kalau kita lagi menanam kebaikan itu tidak mesti kita harus capek-capek untuk mengingat itu, biarin aja. Biarin di kayak pohon gitu ya. Iya. Bapak sih bilang kita pupuk dari bawah dulu. Dan baru beberapa hari kemarin sudah menuai buah ya. Yang kita bakal spill nanti perjalanannya tuh lebih seru lagi. Boleh. Nah, saya juga ingin bertanya, penasaran banget gitu ya. Kalau sama Kang Asep sebenarnya gini. Tadi orang tua bilang hati-hati segala macam. Sebenarnya pandangan orang gitu ya, yang Kang Asep tahu. Ini mungkin masih di level tadi kalau di Lebak kan mungkin rumah sakit daerah gitu ya, belum ke yang sekarang gitu ya. Itu pandangan orang terhadap caregiver gimana sih? Atau di Lebak tuh udah ada yang kayak Kang Asep tapi mungkin 1-2 orang kayak gitu? Banyak ya. Cuma jadi caregiver itu sebenarnya diperuntukkan untuk perempuan. Oke. Tapi apa salahnya nih kita sebagai cowok juga bisa melakukan itu, karena kalau menurut saya sendiri tuh kayak ini gitu kayak berat tugasnya. Jika di suatu saat pasien itu bed rest, kita harus siap, apalagi kalau cowok ya. Iya. Semuanya dipegang. Ada lukanya, Oke. ganti pempas, bersihin, maaf itu juga Kotoran ya. kotoran segala macam. Karena bapak juga filosofi ada itu juga. Apa? Jadi bapak juga ada waktu itu tetangga rumah sakit berat. Oke. Saya waktu itu masih usia berapa ya? SD kalau nggak salah. Itu tuh si tetangga rumah ya termasuk saudara. Dia jatuh, terus selangkangannya tuh kayak luka. Kalau dulu kan zamannya nggak ke rumah sakit, nggak ada. Oh iya. Jadi diobatin aja. Dan saya melihat bapak itu telaten banget ngurus itu dan nggak ada rasa jijik. Tapi Bapak punya background perawat gitu? Nggak ada. Nggak ada. Boleh tahu profesi orang tuanya apa? Kalau bapak ada di basic pijit juga sih sebenarnya. Ahli tulang. Oke, ahli tulang. Nah, bapak juga kalau misalkan dia lagi mijit, entah itu tetangga rumah atau siapa, dia tidak memasang tali. Jadi ya udah ngalir apa aja. Ada sesuatu yang diturunkan nih. Iya. Kebaikan, keikhlasan itu tuh sesuatu yang memang sudah tertanam di dalam keluarga Kang Asep. Benar, Mas Rofi. Masya Allah sih. Ini sorry motong Kang Iya, Asep, silakan. Kang Is. Jadi ada agak sedikit tersindir. Aku kebetulan di buku pertamaku itu sempat menulis cerita. Aku sempat flashback di mana waktu aku kecil aku sering teriak manggil mama buat cebokin. Nah, tapi jujur aku belum siap ketika suatu saat
situasi terbalik. Gimana kalau mama yang sakit dan aku yang harus cebokin? Di situ aku nulis dengan lantang, aku nggak siap. Datang ke Asep kayak gini, malu rasanya. Orang anaknya sendiri aja bilang nggak siap. Sedangkan ada orang lain yang bukan keluarga. Rata-rata kan pasien bukan keluarga dong ya, orang yang asing. Tapi Iya. jadi keluarga. Tapi jadi keluarga. Keluarga. Itu dia dengan telaten, maaf, bersihin kotoran, bersihin luka, kayak langsung agak malu ya dengan tulisan Hitungannya sendiri. tanpa pamrih loh ya. Betul, ditambah lagi Seikhlas tanpa ya. pamrih. Luar biasa. Masya Allah sih. Ini nggak apa-apa ya kita apa namanya, karena mungkin banyak pendengar podcast kita yang ingin menggali banyak sisi inspirasi dari Kang Asep ini gitu. Kemudian jadi kadang-kadang kalau saya pengen lihat gitu ya, caregiver gitu itu banyak yang kelihatan apa ya, kuat lah kayak Kang Asep gini ya, kuat gitu. Tapi ya itu tadi mungkin dari segi hatinya ada yang keinginannya atau pengen apa gitu ya, dan segala macam terbatas karena harus dampingin pasien gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang pernah nggak sih ngalamin itu gitu ya, aduh pengen ini tapi harus fokus jagain pasien segala macam gitu. Itu momen-momen yang nggak bisa lepas gitu ya, apalagi usia-usia gini mungkin lagi pengen nongkrong gitu ya kan, ini malah kok apa menjaga orang lain kayak gitu. Kang cerita boleh sedikit nggak? Ya, kalau saya sih dari dulu sempet dititipin sama almarhum kakek nenek juga. Jadi nggak tinggal sama orang tua. Zaman sekolah SD sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diurusin sama almarhum kakek nenek. Itu jadi kurang sih sebenarnya kasih sayang dari kedua orang tua juga. Tapi diajarin mandiri itu udah dari kakek dan nenek gitu. Wah, Diajarin kayak nyetrika. Sebenarnya ada basic masak juga, ada di kuliner. Makanya dulu tuh inget yang pas nenek tuh sering bikin makanan satu makanan ciri khas makanan yang jadul banget tuh. apa tuh? Apa tuh? Jadi kayak pisang mentah dibakar, Oke. ditumbuk pakai nasi hangat, campur terasi sama garam, itu enak banget. Wah, ini boleh jadi resep puasa ya. Apa itu namanya? Apa itu? Khas di Lebak Kalau sana? kalau Atau- khas sih enggak. Enggak ya? Kalau ciri khas makanan ada. Tapi ini tuh kayak makanan ya orang-orang tua zaman Oh. dulu, karena kan kalau dulu setiap makanan itu dari hasil kebun. Kebun, semua. Betul. betul. Dari singkong. Terus sering bikin kayak sayur singkong gitu, daun singkong. Jadi kangen kampung ya. Betul, Jadi kangen kampung ya, apalagi yang anak rantau nih. betul. Anak rantau dipertemukan dengan Kang Asep udah makin overthinking, makin homesick, tapi makin pede juga menjalani hidup, harus bisa membayar apa yang udah orang tua kasih sih, yang jelas. Makanya pas pulang orang tua, pas masuk SMP kelas 1, saya minta makanan itu. Oh, sebagai obat kangen juga. Iya, ibu kaget. Loh kok ini anak tahu makanan itu dari mana? Oh. Karena nenek yang ngajar. Jadi pas pulang SMP itu, oh maaf, kakek nenek masih ada tapi. Nenek yang masih ada, Oh, kakek yang udah nggak ada. Wah, ini perjalanannya juga cukup apa namanya, menghela dada kita gitu Betul. ya. Nah ini juga mungkin dari tempuhan di situ tuh, gimana caranya Kang Asep ini bisa tadi mengobati rasa lelahnya dia gitu ya di sela-sela kesibukannya, karena tadi sebelumnya aja, masa lalunya aja dari kecil gitu ya sudah cukup banyak ujian bahasanya gitu ya. Nah sekarang melayani orang nih, gimana cara sepinya, gimana lelahnya nih, gimana nih, sekarang boleh dibagi ceritanya kepada kami. Mungkin melihat orang-orang tersenyum sih. Kayak misalkan yang kita urus, atau kita di satu keluarga itu masuk, dan di situ. Ini kalau nangis boleh nggak ya? Apalagi yang walaupun saya nggak dibayar, tapi misalkan mereka udah bilang terima kasih banyak, makasih. itu Nah itu. udah jadi kebahagiaan tersendiri untuk saya. Itu udah luar biasa. Pernah nggak sih nggak pernah dihargain? Sering. Nggak ada red card, nggak dihargain. Nggak ada red card. Udah lanjut dulu deh Kang, nggak kebayang ini. Sering, bahkan temen aja sering ngebecandain, lu mau kayak gini aja, lu nggak mau kerja yang lain. Saya kalau inget ke situ suka sedih kan. Terus saya bilang enggak, ini udah dalam kehidupan,
dua sendiri. Lo nggak bakalan tahu, karena teman-teman itu taunya saya selalu ceria, Ya. selalu bahagia. Makanya kadang temen nanya, lo nggak pernah punya masalah, gimana sih Nah. tipsnya? Nah, tadi sebetulnya mau nanya, Kang Asep dengan segala kesibukan dan kerebutan yang ada, pengennya sebetulnya hiburannya apa? Ternyata udah jawab secara nggak langsung. Dia menampilkan diri sosok yang ceria, Iya. yang bahagia, itu adalah bentuk hiburan sederhana buat dia, buat nutupin mungkin kelelahan yang ada, kesedihan yang sudah terjadi, seperti itu. Langsung kejawab. Langsung jawab ya. Karena kebanyakan orang-orang yang di lingkungan tampak baik-baik saja, ketika dia merasa sendiri, sebetulnya dia punya beban yang nggak kalah besarnya gitu sih. Mungkin kalau Kang Asep kayak Mas Rofi penulis banyak juga. Banyak yang nulis. Iya kan. Nah, maksudnya kalau di study kan, wah luar biasa perjalanannya Kang Asep sendiri. Nah tadi pernah nggak dihargain sama orang gitu ya. Terus juga apa namanya? Aduh, ini luar biasa Kang Asep perjalanannya gitu. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi sebelum kita mungkin menggali lebih dalam lagi Kang Asep. Gimana gitu ya orang tua itu sampai sekarang benar-benar gitu, sampai bisa titik ikhlas gitu. Kayak tadi sampai temen aja udah ya ngingetin gitu. Nah orang tua kan pasti dong nanya juga nih dari segi ekonomi kan, namanya anak juga kadang kan kayak sandwich generation kata-kata, masa nggak ada peningkatan pendapatan gitu ya, masa gitu. Atau sebagai dari orang tua ada menggoyahkan lagi gitu. Kalau ibu sama bapak paling ngajarin bismillah. Bismillah. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Walaupun kita kejar kemanapun, kalau kita mentoknya di situ. Tapi ini gak mentok sih. Nggak mentok. Ini keren sih. Dan pasti akan lebih keren ke depannya Kang Asep. Apalagi bapak bilang, ingat nah kita orang nggak punya. Kita orang nggak punya. Bapak aja sering direndahin. Sering dapat perlakuan atau kata-kata yang dibilang, lu bawa apa dari sana? Nikah aja lu nggak bawa apa-apa. Dari sana tuh dari rumahnya bapak. dari rumah. Bapak itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan doang. Saat menikah maksudnya. Iya. Makanya orang tua dari dulu, saya kan enam bersaudara. Oh. Jadi kita diajarinya itu kayak misalkan itu terserah. Kerja silahkan, karena itu untuk kalian semua. Ibu bapak nggak bakalan maksa, karena itu untuk kehidupan kalian dan nggak ada harta yang bapak bagi. Makanya kita berpikir semua anak-anak. Oke. Termasuk saya juga, ternyata dari dulu sampai sekarang jadi tulang punggung keluarga. Jadi tulang punggung. Walaupun dengan profesi saat ini. Iya. Tapi memang nggak salah pilih. Tentu dari 6 anak yang ada, pasti Allah ciptain salah satu yang tulangnya paling kuat. Mungkin emang jalannya lewat Kang Asep gitu. Jadi kalau tadi ngedengar mentok gini aja, rasanya nggak akan mentok Kang Asep. Ini juga suatu perjalanan yang luar biasa. Bahkan teman-teman Kang Asep yang mungkin, mohon maaf, sekarang terlihat wah di luar, tapi itu belum tentu bisa menerima jalan hidup Kang Asep yang Kang Asep lalui beberapa hari kemarin, misal umroh, karena mungkin banyak yang terlalu sibuk kerja, akhirnya yang dipikirkan duniawi terus, ya kan? Termasuk saya juga belum pernah, belum pernah umroh. Jangan salah, saya juga belum. Nah, Kang Asep, jadi jangan pernah berkecil hati bahwasannya, oke, dari kerjaan mungkin orang lain lebih mapan, tapi dari satu hal lain itu Kang Asep jauh lebih di depan. Itu sih, dan saya salutnya, alhamdulillahnya ya, ketika Kang Asep yang memilih untuk pekerjaan seperti ini disupport oleh orang tua. Nah, itu juga salah satu yang mahal. Support sistemnya luar biasa, dimulai dari keluarga tadi. Betul. Karena biasanya ya di society sekarang itu orang tua tuh biasanya ada rasa bangga ketika, oh anak saya udah kuliah semester akhir, oh sekarang udah kerja nih di Jakarta, udah jadi dokter. Nah mungkin orang tua Kang Asep akan tidak gamblang Kang Asep kerja sekarang sebagai caregiver karena capek juga pasti ngejelasin kerjaannya apaan gitu. Tapi nanti orang tua pasti bakal bangga bahwasannya Kang Asep, oh anak saya menjadi orang yang salah satu orang yang memikirkan kebahagiaan orang lain, ingin bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi tetap bangga lah sih harusnya orang tua sama Kang Asep. Iya betul. Sebenarnya
arti sabar buat Kang Asep apa sih? Perjalanan hidupnya itu luar biasa banget. Sabar itu gimana sih? Iya, kalau saya pribadi ya tadi dibilang kita hidup dibilang nggak berguna itu. Gimana caranya kita berguna untuk orang lain? Gimana cara kita berguna untuk lain ya? Sabarnya di situ tuh luar biasa. Nih, saya juga mau nangis nih. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nangis aja nggak apa-apa ya? Ya Allah, semoga dicatat amal puasanya ya. Semoga nggak batal. Apalagi mungkin orang-orang umuran Minta tisu. 20 sekarang Nah. itu ya bener-bener kasarnya ya udah yang penting gue hidup buat diri gue sendiri, kasarnya seperti Iya, itu ya kan, nggak harus pedulin orang lain kan, ada kata counternya nggak usah lah jadi people pleaser gitu kan. Iya. Jadi rasanya tertampar dengan apa yang Kang Asep tadi bilang bahwasannya ya dia bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang Bermanfaat. bermanfaat bagi orang lain. Simple ya. Simple. Simple ya, tapi mengamalkannya itu yang sulit tuh. Betul. Ya, kan? Kadang kita di jalan aja ngelihat, wah tolongin jangan ya gitu ya. Tapi Kang Asep saudara bukan, ya kan? Nginep, waktu mainnya juga berkurang atau waktu kumpulnya juga dan teman-teman berkurang gitu ya. Betul. Apalagi jauh dari rumah. Iya. Dari Itu Lebak ke Jakarta. Dari Lebak ke Jakarta itu pulangnya Iya. berapa lama sekali ya? Kan tentu. Nggak nentu. Karena tergantung dari ya kita urus. Misalkan kayak ke antar polis 1 minggu atau seminggu 3 kali, tapi ternyata itu tuh nanti ada tambahan lagi. Dan nggak ada hari libur. Nggak ada hari Betul. libur. Minggu Nggak ada pun cuti bersama. nggak Gak ada. ada cuti bersama. Karena kita nggak tahu kan pasien bisa nggak sehat hari Sabtu Minggu kan kayaknya nggak mungkin rasanya. Bisa nggak Sabtu Minggu sehat dulu, saya mau pulang gitu. Betul. Idul Nggak bisa Fitri tuh. pun sering. Oh Idul Fitri. iya, betul ya. Bang Toib juga kalah ini. Wah, Berapa kali lebaran? karena benar sih memang pasiennya itu tidak bisa dijadwalkan. Maksudnya kesehatannya juga tidak menentu ya, bisa suatu saat jadi Betul. turun, tiba-tiba Kang Asep dibutuhkan sekali, atau pernah nggak kasih nanti hari Minggu bakal pulang tapi tiba-tiba nggak jadi. Justru itu kalau saya mengungkapkan, oh hari Minggu nggak kemana-mana nih, tapi nanti ada telepon dadakan. Telepon dadakan. Itu orang tahu nomor Kang Asep itu dari siapa biasanya? Atau ada komunitasnya atau Kang Asep pasang e-flyer gitu? Mungkin dari rekan-rekan yang lain. Karena kan kita di sana ada komunitasnya itu yang tadi bilang kader itu ya. Bukan caregiver di sana tapi kader Ada. pendamping. Nah, dari situ kadang ada punya teman-teman juga yang mereka tidak bisa untuk menemani ke tingkat lanjutan Jakarta. Oke. Jadi memang banyak lah ya yang komunitasnya gitu ya, yang tentunya saling support juga gitu ya, dan punya mungkin semangat yang sama. Dan salah satu ini kita beruntung bisa menghadirkan Kang Asep di sini gitu ya kan. Nah Kang Asep, sebelum jauh lagi nanti kita tanya detail umrohnya, sebelum tanya gitu ya. Ini kan penyakit itu kan macam-macam ya. Betul. Ada yang menular, ya nggak menular gitu ya. Terus yang anak muda dan paling tua mungkin dewasa itu masih nggak takut juga. Itu saya masih meyakinkan diri gitu. Saya mau nanya itu tadi agak nahan. Terima kasih Mas Is. Ya, pernah nggak ada menangani maaf TBC gitu? Sering. Wow. Tapi nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Udah bismillah aja, karena ketika kita dikasih sakit, sakitnya kita itu nggak ada artinya dibanding mereka yang berjuang. Karena juga tahu ya kalau misalnya Iya. penyakit seperti itu kan pengobatan juga panjang gitu ya, dan apalagi pendampingnya gitu penuh kesabaran, Terus sekali. kelelahan ya Mas Rofi. Tapi mungkin udah belasan tahun ini pasti sudah paham dengan prosedur ya Kang Asep ya. Jadi Alhamdulillah. harus tahu antisipasi. Aku juga pengen nitip itu, Kang Asep juga harus sehat terus ya kalau bisa ya. Karena pasti banyak orang yang Iya. butuh. Namanya kita manusia ya kan, kita kan hanya bisa berencana. Walaupun ya kita setiap kalau misalkan sholat mungkin minta supaya umur panjang, kesehatan yang cukup. Masya Allah. Kalau rezeki sih nomor 2. Ah, Tapi kan kalau yang di atas sudah berkehendak, Wah. besok sakit, kita nggak kalau kita ada perisai apa-apa benar gitu. lillahi ta'ala pasrah Dan intinya menerima itu semua. menerima. Nah, pertanyaan tambahan. Pernah nggak jaga pasien yang sakit sedangkan Kang Asep sendiri lagi sakit? Pernah.
malah nggak dirasa. Sakitnya nggak dirasa? Justru kalau saya sendiri ngerasainnya gini, kalau saya lagi sakit, Ah. badan lagi lemah, di bawah malah makin lemah. Tapi kalau di bawah aktivitas, nolongin mereka itu jadi obat juga. Menarik ya. Karena sama-sama chemistry membangun dengan mereka. Ketika mereka sedih, gimana caranya mencairkan suasana itu, dan semua pasien yang terkoneksi dengan saya itu nggak ada rasa sedih, Iya. jadi ketawa. Ya, itu luar biasa tuh. Saya ngebercandain aja gitu. Nah, bercandain. kemarin di pertemuan pas di Puskesmas itu Kang Asep, kita ada ngobrol tentang Kang Asep kan lagi bonding-bondingnya tuh pasti sama pasien. Oke. Dari orang yang nggak kenal tiba-tiba nemenin setiap hari, itu kan jadi bonding, jadi akrab, ya kan? Terus hal terberat apa Kang Asep? Kang Asep langsung jawab, kalau mereka meninggal. Waduh. Sorry ya ini agak Iya. terlalu Sensitif. frontal. Nah, saat itu Kang Asep juga, aku nggak kepikiran Kang Asep jawab apa. Kang, nanti kalau pas umroh Kang Asep mau jawab apa? Pengen dipertemukan lagi nanti sama pasien-pasien yang udah meninggal. Kebayang nggak coba? Waduh. Maksudnya kepikiran gak ada jawaban seperti itu? Iya. Nah, Kang Asep barusan jawab kan, tadi udah membangun chemistry segala macam. Kang Asep kemarin ada perjalanan spiritual apa enggak kemarin waktu umroh? Dari yang kita bahas itu Kang Asep. Banyak. Waduh, ada lagi. Tahan dulu. Oh, Sebelum Kang Asep cerita, kita harus tanya gimana sih Kang Asep ini bisa dapat seleksi itu gimana? Iya. ini Benar Kang Asep ya? Iya. yang jawabnya enaknya Mas Is atau Enggak, Kang Asep dulu. Kang Asep dulu? Ah, Oh ya, kita lihat dari sudut pandangnya iya. Kang Asep dulu ya. Seleksi dulu. Boleh Kang Asep Ah. ceritakan awalnya dulu Kang Asep. Awalnya itu saya dikabarin langsung sama tim Insight ya. Oh iya. Itu lagi ikut pelatihan Oh. di Jaksel kalau nggak salah. Pelatihan Lagi pelatihan dasar. Kalau misalkan ada pasien, kita nunggu pasien yang pingsan nih. PCR kayak Iya. gitu ya. Nah, gimana nih cara antisipasinya yang baik dan benar, kita diajarin. Nah, di sela-sela acara saya dikabarin Mas Andika atau siapa gitu. Oh iya. Nah, diteleponkan. Terus ngedenger umroh. Nah, karena itu kan masih berjalan. Iya. Jadi pas lagi ikut pelatihan ingat itu. Yang tadi nawarin apa ya? Karena bingung. Hampir aja skip itu ya. Yang kayak gini loh. Udah dijelasin. Ah, Nggak mungkin dong ada yang nawarin umroh gratis sama gua gitu kan. ah, Udahlah. Mungkin itu angin lalu. iya. Tapi setelah selesai acara disuruh ngabarin lagi kan. Tapi masih kayak belum ngomong ke orang tua. Karena keinginan terbesar kan sebenarnya orang tua. Orang tuanya. Oke, orang tua ini berangkat umroh. Karena ada gini, ketika tetangga rumah ada yang pergi haji, pergi umroh, bapak tuh sering dikasih pecinya gitu. Oh. Sering pakai dalam arti, ya Allah sedih banget sih. Kalau ada rezeki sama milik pengen deh berangkatin orang tua. Tapi apalah daya. Ah, tadi hampir kelewat tuh ya. Hampir Rezekinya. lewat rezekinya. Nah, udah Kalau gitu, beliau nggak balas chat tuh. Ya, silahkan. di chat lagi. Terus kemarin tapi masih kayak di jalan tuh sepanjang jalan tuh kereta tuh kayak orang bego. Karena mikirin itu apa sih ini tadi gitu. Karena khawatir juga kan banyak scam di Ya, zaman sekarang itu kan. Betul. Tapi cerita sama teman dekat satu. Mhm. Dia bilang, awas lu hati-hati ditipu, jangan-jangan lu dijual. Lu men-trafficking kan dong. Tapi waspada perlu. Iya loh, benar. Mana ada katanya hari ini ada yang nawarin nomor gratis. Gue juga nggak tahu. Awas lu hati-hati gara-gara lu viral. Saya malah mikirnya gini, nggak mikir jelek sih. Ya, saya mikir gini, kalau memang betul dan mungkin rezeki saya bilang ya mungkin itu poin plusnya. Tapi mau ngajuin orang tua dulu. Oh. Akhirnya tuh lama tuh nggak ada kabar cerita lagi. Ah. Itu lagi ngurus pasien di RSCM orang Palu 14 hari. Dia mengidap cancer apa gitu. Nah dikabarin lagi, iya sama Mas Andika sama Mas Raji kalau nggak salah. Ketemulah di RSCM. Tapi belum ngomong ke orang tua. Karena benar nggak sih itu masih tahap seleksi. Yang isi formulir itu Iya. kan. Gitu. Di masa seleksi gitu ya. Tapi hati itu benar-benar belum kenceng yang nggak mungkin deh gue ibaratnya berangkat. Tapi singkat cerita diisi formulir ya. Diisi. Diisi juga dong kan ada. Diisi tapi belum ada niatan.
kayak bener-bener sepenuhnya nih udah bulat pengen umroh gitu. Karena nggak ada hati sampai ke situ gitu. Terus ngomong tuh ke orang tua pas mau bikin paspor, bapak marah. Baru yakin. Belum. Belum yakin juga udah bikin paspor. Belum. Bapak marah. Karena mengingat yang tadi pendampingan itu 2020 ada tawaran pas ada Covid kedua. Itu 2020 itu ada tawaran ke luar negeri. Oke. Kang Asep ditawarin. Kayak ke Korea, terus Jepang, Itali, ngurus sama. Tapi satu rumah, satu pasien doang. Dia berobat atau? Iya, berobat jalan kayak kena stroke ringan segala macam. Sempat ngomong ke orang tua. Terus enaknya nggak melalui yayasan. Jadi belajar bahasa pun otodidak langsung di sana. Bapak marah. Dari dulu bapak nggak ngajarin seperti itu. Dan nggak ngajarin dalam artian apa sih yang dicari. Karena ketika keluar negeri itu nggak boleh pulang sebelum pasien itu meninggal. Dia harus tinggal di sana. Terus bapak bilang gini, kamu bisa nggak mempertanggungjawabkan ketika bapak nggak ada umur, kamu bisa pulang. Karena itu kontrak yang benar-benar kontrak gitu. Dan kita pun harus kayak meninggal ya. Sana ya. Terus pas kita kembali lagi ke yang tadi disuruh bikin paspor, bapak bilang gini, ya udah lu urus kecapil sendiri keluar dari kartu keluarga. Karena mikirnya. Karena mikir itu. Bapaknya karena belum cerita saya bakal berangkat umroh. Kiranya bakal ngurusin yang di luar negeri itu. Jadi pulang. Nggak cerita kalau itu paspor untuk umroh? Belum. Karena masih di alam bawah sadar lah. Cerita dulu aturan aja, jadi bapak nggak marah. Jadi kayak pulang ke rumah malam-malam jam 10. Biasa salaman disambut. Terus ngobrol, kata bapak gini, tumben pulang. Bukannya kamu lagi ada tugas. Ditinggal dulu pas sebentar. Anak mau izin minta kartu keluarga, ijazah dan yang lain-lain. Untuk apa? Untuk bikin paspor. Kamu masih tetap bersikeras untuk ke sana. Kamu di sini aja banyak yang butuh, ngapain? Oke. Walaupun kamu banyak uang, bapak nggak butuh itu semua. Udah pada porsinya aja. Mengapa? Aku mau bikin paspor. Untuk apa? Belum cerita. Saya nungguin loh. Saya juga nungguin belum ternyata. Karena pokoknya masih nggak mau pemikiran udah apa nanti anak cerita setelah udah semuanya tercover. Karena bikin paspor pun kayak ini kan kayak masih bener nggak sih gitu. Akhirnya udah pamitan tapi orang tua tuh kayak salaman aja kayak nggak ikhlas gitu loh. Karena belum jelas alasannya. Iya, besok paginya kan berangkat. Nah, udah yang vaksin minta izin lagi. Belum cerita. Belum. Ceritanya terjawabnya setelah bawa koper ke rumah. Koper itu biru itu? Iya. Koper dipeluk sama bapak. Awalnya dia nggak mau nyentuh. Karena masih di pola pikir yang ini bener nggak sih anak senekat ini gitu. Akhirnya sambil nangis cerita. Oh, kopernya memang ada tulisannya? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Jadi kopernya polos aja gitu ya. Memang dan kita kasih tas juga, ransel. Dipeluk itu setelah beliau melihat kain ihram. Oh. Baru diciumin. Jadi tanpa cerita pun langsung akhirnya udah sadar, oh ini mau umroh. Yeah. Tapi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya bilang, Bu, Pak, anak minta maaf yang sebesar-besarnya karena keinginan hati pengen kedua orang tua, tapi ternyata anak yang duluan. Tapi kalau ibu sama bapak tidak mengizinkan, anak tidak jadi berangkat. Oke. Karena ikhlasnya anak itu tergantung keikhlasan dari orang tua. Karena anak niat ibadah di sana, saya bilang pengen iya. Dan jujur aja, saya aja tidur di dekat koper loh.
Kayak kita mau study tour ya. Oh iya, jadi nggak bisa Iya, tidur, nggak ya nggak bisa tidur. tidur, pengen cepet-cepet Ini besok. kamar, dan ini saya di pinggir itu. Dikir cashnya Baitullah ya kan. Iya, betul. Waduh, mungkin Masya juga Allah. saya juga sama. Betul, iya kita bisa senyum-senyum ketawa-ketawa nanti pas ingat oh iya Kang Asep kayak gitu ternyata kita juga sama. Iya. Amin. Iya. Iya. Bulan Ramadan. Iya. Oh, singkat ceritanya berangkatlah Kang Asep tuh ya. Orang tua udah ikhlas tuh ya. Berangkat tuh ya. Gimana Kak? Pertama kali lihat Ka'bah tuh gimana? Buka kacamata dulu lah. Karena saya ngucapnya gini dong. Itu udah nangis, posisi dari atas tuh kan kita turun ke bawah. Itu posisi udah nangis. Saya lepas kacamata, menjamin mata di eskalator tuh hanya berucap, ya Allah jika kau mengizinkan hambamu untuk melihat Ka'bah secara langsung, saya ingin melihat tanpa kacamata. Dan itu benar-benar jelas. Orang-orang yang kalau saya biasanya buka kacamata blur, itu semuanya masuk. Gantengnya kelihatan, cantiknya kelihatan. Indahnya Ka'bah kelihatan. Bukan kelihatan lagi. Dan cuma di area itu doang tapi. Diijabah langsung. Diijabah langsung. Itu nggak bisa nangis pas putaran pertama tawaf itu. Itu nggak bisa bicara. Nangis mungkin keinget dosa kita. Terus ibaratnya perbuatan yang kita lakukan juga banyak spiritualnya sih di situ. Doa apa yang Kang Asep panjatkan di Baitullah? Sehat sama umur panjang. Kalau rezeki saya udah, jadi kan saya bilang rezeki nomor 2 dan udah beliau yang ngatur yang di atas tuh. Tapi sebelum doain diri sendiri, doain kedua orang tua dulu. Itu pengen teriak, ibu bapak bisa datang ke situ, hati yang teriak, yang hanya meraung-raung di situ. Suaranya nggak ada tuh ya? Nggak ada. Sampai saya berpikir, kok saya jadi bisu? Ini kenapa ya Allah? Tolong hadirkan suara saya lagi. Tiba-tiba saya langsung nangis kencang. Ada suaranya? Ada. Di situ saya mulai berpikir, setiap apapun, selama di sana alhamdulillah makanan pun gak kekurangan. Masya Allah. Ada aja yang kasih. Setahu saya itu Ramadan paling banyak jemaahnya. Iya. Kemarin 2 juta gitu ya. 11.000 11.000 ya? koma berapa? Iya, 1 kali tawaf. Masya. Itu katanya 2 kali lipat dari yang jemaah mau melaksanakan haji pada haji. Nah itu keutamaannya luar biasa. Lantainya aja Masya Allah adem. Lantainya adem ya? Tapi ada salah satu jemaah yang bilang itu panas. Beda-beda. Iya. Dan saya melihat kaki-kaki yang lain melepuh. Punya saya aman. Cuma terkelupas. Kang Asep merasa adem, Adem, sejuk. dan pengen berlama-lama di situ. Pengen. Sampai yang mau pulang kayak. Itu yang tawaf pertama, alhamdulillah melaksanakan ibadah. Tawaf kedua tuh mulai ada banyak keanehan yang bermunculan. Dan alhamdulillah poin plusnya bisa cium Ka'bah secara langsung. Kita 90 jamaah tapi hanya beberapa orang. Mas Is, pertanyaan sederhana. Kenapa Kang Asep yang berangkat? Sebenarnya sederhana. Jawabnya yang susah. Kayak jawabnya hampir satu episode podcast ini loh. Profil Kang Asep gitu lah. Ya intinya secara garis besar gitu ya. Kami sudah memiliki kriterianya gitu. Pertama mungkin secara ekonomi itu tidak mampu gitu ya. Yang jelas kalau nggak mampu kan bagaimana dia umroh gitu ya. Secara logikanya tadi Kang Asep mungkin nggak kepikiran gitu ya. Hanya bisa membantu orang aja. Gitu. Tapi yang poin plusnya adalah bersedia atau memiliki program kemasyarakatan yang kuat gitu, atau punya social impact gitu. Kayak Kang Asep sendiri dari kecil sudah dilatih untuk ikhlas gitu ya, terus kemudian di Lebak
udah meniti karir sebagai caregiver gitu ya. Nah, dia melihat dirinya sendiri mempunyai manfaat buat masyarakat. Sama seperti jemaah yang lainnya gitu. 89 lainnya gitu. 89 orang lainnya. Jadi atau 90 itu ya profilnya mirip-mirip dengan Kang Asep. Oke, baik. Dan itu memang agendanya rutin. Rutin, alhamdulillah. Selama produk Reksadana Insight Haji Syariah itu masih diperjualbelikan gitu ya. Selama itu juga manfaat umrohnya itu mengalir ke yang berhak gitu. Masya Allah. Saat ini mungkin sejak 2005 produknya itu produk pertama kami loh. Jadi produk pertama kali yang diterbitkan, diperjualbelikan sampai saat ini artinya udah 21 tahun itu sudah 1.349 orang yang Masya diberangkatkan Allah. umroh dan haji ya. Awalnya haji, Mas Rofi. Awalnya haji. Awalnya haji. Lebih Masya Allah lagi. Iya, tapi sejak 2016 gitu ya, total haji itu 78 orang gitu. Sejak 2016 karena ya kita tahu lah ya haji maksudnya masa tunggu yang lama gitu ya dan salah satu rukun Islam yang wajib jika mampu gitu ya. Jadi kriterianya juga ketat gitu. Makanya karena agar dapat dana terus segera tersalurkan gitu dan infaknya, makanya kita ubah untuk umroh gitu. Tapi bukan cuma tadi nggak mampu, punya kontribusi sosial di masyarakat yang luar biasa gitu ya, di masyarakat itu sendiri menggerakkan komunitas, menjadi sosok inspiratif kayak gitu. Terus juga ya tadi tanpa pamrih lah, walaupun dirinya mungkin kekurangan secara ekonomi. Itu Mas Rufi. Oh betul. Jadi buat teman-teman yang merasa, aduh, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa pergi umroh karena aku nggak mampu. Umroh itu bukan sesuatu yang haram buat teman-teman yang tidak mampu, nggak mungkin. Tapi selagi kita memupuk kebaikan, seperti Kang Asep bilang di awal bahwasannya pupuk aja dulu kebaikan, kita bermanfaat bagi orang lain. Suatu saat umroh yang dicita-citakan bisa saja menjadi milik teman-teman lewat programnya Insight yang luar biasa ini. Seperti Kang Asep yang baru beberapa hari kemarin akhirnya berhasil memetik sesuatu yang sudah dipupuk. Selamat Kang Asep. Masya Allah. Makanya kan ingat lagi ke teman-teman yang sering mempertanyakan, lu bayar berapa sih? Bela-belain. Tapi saya nggak pernah menyebutkan nominal itu. Iya. Dan tidak pernah mengungkapkan. Saya bilang alhamdulillah ada aja. Dan ketika saya kemarin diberangkatkan sama tim Insight, terus lewat travel Mahir, aduh Masya Allah banget. Pokoknya perjalanan dari A sampai Z kayaknya dapat semua deh. Saya bilang ke teman-teman, inilah tabunganku dari 2011 sampai sekarang. Betul. Kalian kan sering mempertanyakan, uangku di mana? Ini. Aduh. Mana berkebaikan, keikhlasan dan kesabaran. Merinding. Jadi tanpa ditabungnya pahala ya. Tabungnya pahala. Allah melihatnya itu secara helikopter view. Masya Allah. Wah nih, Kang Asep nih kayak layak saya undang ke rumah saya. Kira-kira begitu bahasanya. Iya, bahasanya seperti itu mungkin ya. Dan di waktu yang tepat. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Ramadan. Ditambah situasi setelah Kang Asep pulang juga sedang kurang kondusif ya di daerah sana. Jadi memang rezeki itu emang lagi miliknya Kang Asep. Betul, Allah manggil Kang Asep dengan waktu yang tepat, orang yang tepat, situasi yang tepat, program yang tepat itu luar biasa sih Kang Asep. Udah nggak bisa kenapa saya lagi. Kalau Allah bilang kenapa enggak? Kenapa enggak? Betul. Luar biasa, Masya Allah. Teman-teman juga diam jadinya setelah udah dapat jawabannya. Ya semoga Kang Asep nih tetap meningkat keimanannya gitu ya. Tambah semangat lagi tentunya kan kegiatan caregivernya. Dan salah satunya mungkin jangan sampai itu jadi ujub ya gitu. Iya. Itu tetap tawadu lah kalau bahasa kita ya. Makanya kan Pak Ustadz juga bilang Pak Kemal. Pak Kemal juga bilang kan kita tidak boleh ujub dan ria. Kalau yang lain mungkin bisa menyembunyikan. Nah, saya waktu di WA sama pasien untuk pendampingan, bingung saya harus alasan apa. Saya ibadah pun kalau yang paham itu dia lagi ngejalanin sesuatu. Tapi kalau misalnya nggak paham, masa ibadah selama itu ibadah apa? Akhirnya ya udah kita ungkapkan kata-kata saya lagi ngejalanin ibadah umum. Masya Allah. Padahal
ingat yang Pak Ustadz selaku Pak Kemal gitu. Pak Kemal pernah bilang, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata ujub dan ria dan mengeluarkan kata-kata saya mau umroh. Saya menangkap omongan itu. Nah, kalau Pak Kemal sendiri bisa dong alasan, lagi di mana? Saya lagi kerja. Oh, Iya kan? Tapi kerjaan saya dan tidak ada yang paham dan ada yang tidak paham. Makanya saya bilang, aduh gimana cara ngejelasinnya nih? Karena kalau yang udah paham itu, oh Masya Allah kan, itu buah dari kebaikan wah, segala buah macam. dari kebaikan. Insya Allah itu bukan ria lah Tiket, ya. intinya tiket. Tapi kalau yang nggak paham, loh kok selama ini ibadah apa? Nah, Akhirnya mau nggak mau. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin itu tadi, Allah udah catat lah niat baiknya itu, udah nahan-nahan, tapi harus jujur juga dong, karena kan udah pada butuh dampingan dari Kang Asep gitu ya. Sarabi ya. Aduh, benar-benar apa ya? Yang dikatakan Kang Asep itu banyak yang di luar pemikiranku loh. Tadi Kang Asep bilang katanya, aduh gimana ya bilang ke pasien, aku lagi umroh gitu kan. Kalau ibadah, ngomong ibadah doang kepanjangan. Itu sampai kepikiran gitu. Aduh takut dianggap ria. Padahal aku nganggapnya juga itu bukan sesuatu yang ria. Tapi Kang Asep mikirnya, aduh takut ria. Padahal kalau aku nih kayaknya udah mau berangkat umroh, makanya mungkin sampai saat ini belum dikasih ya. Udah heboh duluan Kang Asep kayaknya. Di sana juga udah update story duluan kan. Makanya memang ini benar-benar panggilan dan memang Kang Asep yang layak sih. Masya Allah sekali sih emang. Aduh, banyak quotes ini harusnya yang bisa ditulis ini kalau jadiin buku, kalau Kang Asep yang nulis ya. Luar biasa sekali. Tapi aku mau coba flashback sedikit gitu ya, Kang Asep, dengan capaian Kang Asep saat ini gitu ya, sampai ya tadi bisa diundang ke rumah Allah lah ya, di Baitullah itu. Kalau Kang Asep pengen ngobrol sama Kang Asep 5 tahun yang lalu itu pengen ngobrol apa sih? Mungkin ya keluh kesah itu sih. Keluh kesah kita ngurusin orang. Mungkin ya saya cuma berpikir Allah kasih jalan saya untuk umroh itu istirahat sejenak. Oke. Karena perjalanan masih panjang. Karena saya udah memantapkan nanti selama saya masih hidup, insya Allah akan terus berguna untuk orang lain. Gimana pun caranya. Cuman saya juga mau nanya, kita juga sebagai anak, kita pengen jadi anak yang berbakti lah, gitu ya kan. Gimana tipsnya menjaga merawat orang sakit sih, gitu ya. Apalagi terutama ya kalau orang tua kita sakit gitu ya. Orang tua yang masih pada lengkap lah terutama gitu ya. Coba kita pengen berbakti gitu kan. Ya tadi itu ikhlas sama sabar sih yang selalu saya jadi acuan saya dari dulu. Karena saya berpikir kita bersaudara, tapi nggak mungkin semuanya akan seperti itu. Minimal satu. Karena sebelum saya megang yang lain, saya pegang dulu keluarga. Dan tadinya bukan berandai-andai untuk orang lain, tapi untuk keluarga, untuk saudara, untuk kedua orang tua. Makanya ketika orang tua sakit itu udah ada antisipasi. Karena kita udah terbiasa orang lain aja dipegang, masa enggak. Cuma terkadang ya orang tua ketika saya lagi di jauh, dia lagi sakit itu nggak pernah bilang. Itu Nggak pernah cerita. sama Orang tua gitu ya? sama kebanyakan, tahu-tahu amit-amit udah dirawat baru ngabarin. Loh dari kemarin kenapa nggak ngabarin? Karena orang tua itu nggak mau ngelihat. Kayak saya mungkin udah capek ngurusin orang tua nggak mau ngebebanin itu juga. Tapi ada nanti anaknya bibi yang sering bilang, ibu lagi sakit, udah 3 hari. Dan kalau saya udah ngedenger orang tua sakit, saya pasti pulang malam pun. Pulang dulu. Melihat kondisi, gimana caranya saya harus pulang. Nanti setelah udah kondisinya baik-baik aja baru izin lagi, karena kita masih ada tugas. Dan kita juga harus bertanggung jawab. Itu makanya aku lebih takut ditelepon keluarga di kampung tengah malam dibanding harus kemana-mana tengah malam. Ya, mau pergi jam 1 jam 2 tuh nggak masalah ya, jalanan sepi nggak masalah. Tapi lebih nggak lagi kalau tiba-tiba jam 1 jam 2 ditelepon sama keluarga di rumah, itu kan langsung overthinking. Wah ada apa nih gitu kan. Itu selalu jadi kekhawatiran anak rantau. Dari Kang Asep juga aku belajar bahwasannya memang sepertinya mengurus orang tua tuh memang butuh sabar. Ya, karena banyak ketika orang tua sudah menginjak umur-umur tertentu,
Ada yang kembali ke masa kanak-kanaknya, ingin dimanja. Apalagi kan mungkin beberapa orang tua itu punya love language-nya mungkin quality time. Dan itu yang sering aku khawatirkan dan teman-teman khawatirkan. Aduh, gimana ya kalau punya orang tua yang love language-nya quality time, sedangkan anaknya itu justru rantau terlalu lama, gitu. Makanya di situ aku nulis buat diri sendiri di buku halaman terakhirku, aku ada sempat nulis buat diri sendiri dan juga buat teman-teman yang sedang rantau, kalau bisa ringkaslah waktu, mari kembali. Jadi pengen saling support. Ayo kita ngejar sukses, itu sukses yang seperti apa, kalau bisa kita fokus gitu kan. Karena banyak godaan ketika di rantau, ada banyak teman-teman baru, hal-hal hiburan baru yang akhirnya kita lupa pada tujuan bahwasannya kita harus kembali lagi gitu. Tapi ketakutan orang tua kalau anaknya rantau tuh apa sih? Tadi kalau dari aku dulu ya Kang Asep. Kalau dari aku tadi mirip ketika Kang Asep bercerita orang tuanya sempat marah ketika dia bilang Kang Asep mau ke luar negeri, mau ngurusin, tapi kontraknya itu baru bisa pulang saat pasiennya meninggal. Loh, apa kabar kalau misalnya orang tuanya meninggal duluan? Nah, itu sebetulnya yang sama ketakutan orang tua. Selain mungkin hal-hal mendasarnya, apa bisa anak melakukan hal itu di luar sana gitu, yang biasanya di rumah apa-apa sendiri. Hal-hal sederhananya tuh contohnya gitu, setiap mau berangkat ke kota lagi, itu orang tua kadang suka bawain beras, sesuatu yang ngapain beras dibawa gitu kan, kan bisa beli di sana gitu. Atau kadang dia bawain nasi, tiba-tiba di tas ada nasi. Biar kamu nggak repot katanya, masak di sana, pas nyampe tinggal angetin aja. Hal-hal sederhana itu sebetulnya bentuk kekhawatiran orang tua. Aduh, anakku bisa survive gak ya di sana gitu. Dan sebetulnya anak rantau pun memikirkan, aduh orang tua di sana juga bisa survive gak ya tanpa kita. Jadi sebetulnya ya chemistry-nya udah sama-sama terikat lah seperti itu. Itu kalau dari aku, dari Kang Asep. Hampir sama juga. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri yang menangkap omongan atau pola pikir orang tua nih, jadi tidak ada orang tua manapun yang ingin jauh dari anak. Contohnya, walaupun kita sebandel-bandelnya kita, tetap mereka itu pasti memaafkan, kayak gitu. Nah, ditambah juga kalau misalkan mereka lagi keadaan lagi sakit, mereka bisa menyembunyikan itu dari kita. Tapi kadang saya chemistry-nya sama ibu. Ibu yang kuat. Kalau hati saya udah kayak ada apa nih, nggak enak pikiran, nanti saya ngechat saudara anaknya Bibi, nanti dia bilang. Karena ketika ternyata kadang saya marah sendiri, marahnya ke saudara atau keluarga, lo kenapa nggak dibawa berobat sih? Tapi alasan orang tua itu selalu menggadang-gadangkan nanti aja nungguin anak pulang. Makanya kadang mungkin keluarga bingung atau saudara bingung. Akhirnya mau nggak mau di belakang orang tua dia bilang, tapi nanti dia akan ditegur, gimana sih dibilang jangan dibilangin. Ya kan ibu gimana, diajak berobat nggak mau, alasannya nungguin anak. Sedangkan kita anteng ngurus yang lain gitu. Jadi ketakutannya jelas gitu ya. Tadi ingin selalu ada di anaknya, dan kalau sakit juga pengennya ya anaknya yang ngurusin. Iya. Sama sebetulnya ketika kita juga sakit, pengennya orang tua ngurusin. Karena memang udah di alam bawah sadar ketika dari kecil, ketika kita menemukan sesuatu masalah atau kita nangis, refleks yang disebutkan mama biasanya. Pengennya tuh sampai gede tuh masih seperti itu. Cuma kan memang nggak semua orang itu masih bisa menikmati hari-hari dewasa masih dekatan sama orang tua. Ada yang udah dipanggil duluan, ada yang jauh-jauhan gitu ya. Cuma memang satu hal yang patut disyukuri adalah ketika hari ini teman-teman yang mungkin merasa hidupnya sendiri jauh dari keluarga, atau bahkan orang tuanya juga di sana di kota sendiri, teman-teman lagi di luar negeri, itu hadirnya Kang Asep tuh bisa jadi obat. Karena jujur sampai sekarang 11 tahun rantau, itu aku hampir nggak pernah tinggal sendirian. Sederhananya karena aku takut mati nggak ada yang tahu. Tapi setelah sekarang dengan Kang Asep, harusnya ketika nanti aku ada merasa butuh orang, aku harus tahu siapa yang dihubungi. Dan masalahnya yang aku bingung, kenapa profesi semulia ini sulit untuk viral? Memang kebaikan itu tidak selalu mudah untuk viral. Bahkan sebelum ketemu Kang Asep, aku juga nggak tahu apa itu profesi caregiver. Tapi dengan adanya podcast ini, membuka teman-teman yang
merasa ketakutan, Iya. merasa kesepian dalam artian jauh dari keluarga, ada Kang Asep, ada teman-teman caregiver lainnya yang siap menjadi manfaat buat kalian gitu. Kadang yang mungkin paling berjasa justru yang jarang disebut namanya. Betul. Kayak senyap gitu kayak tadi caregiver nggak ada yang tahu, tapi ternyata pendampingannya, penuh kasih sayang gitu, mungkin melebihi ya, kita nggak tahu keluarganya itu sendiri gitu. Kemudian yang paling sabar juga justru yang paling bisa nahan air mata. Contohnya kayak Kang Asep mungkin, saya dari tadi speechless sebenarnya gitu. Cuman kita harus running gitu ya, diskusi supaya penonton podcast ini juga banyak dapat inspirasi gitu Betul, dari cerita dapat dari Kang insight. Asep. Dan insight ya, get new insight with insight. Dan Kang Asep juga mengajarkan kita satu hal gitu. Yang jelas merawat orang lain gitu ya adalah ibadah. Gitu ya. Dan ibadah gitu ya dengan tadi keikhlasan dia gitu ya, dan mungkin gitu ya, umroh kemarin tuh bukan cuma perjalanan ke tanah suci, tapi jawaban tadi atas doa-doa Kang Asep tuh yang sejak mulai merintis ya menjadi caregiver. Mungkin karena waktu yang terbatas juga gitu ya, dan semoga teman-teman penonton podcast ini juga mendapatkan banyak manfaat dan insight yang baru juga dari diskusi kita, dan tentunya inspirasi yang baru juga dari Kang Asep Subandi, salah satu penerima manfaat jemaah umroh Insight Investment Management gitu ya, dari reksadana Insight Syariah, dan juga Mas Rofi Fauzi ya. Terima kasih juga telah hadir di sini, dan jangan lupa follow sosial media Insight gitu ya di bawah ini gitu ya. Ada Instagram, terus juga TikTok dan lainnya gitu ya, dan juga banyak informasi menarik lagi terkait dengan Insight Investment Management. Saya Isnaini Saya Rofi Fauji. dan juga Kang Asep Subandi. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.